Hari ini kita akan menjelajahi kisah sebuah negara kecil di Afrika Timur. Mungkin banyak dari kalian belum pernah mendengar banyak tentang Burundi. Namun, di balik alamnya yang indah, negara ini menyimpan cerita perjuangan yang luar biasa. Jadi, siapkan dirimu untuk sebuah perjalanan emosional yang akan membuka wawasan dan hati kita. Pertama, mari kita kenal Burundi lebih dekat. Burundi adalah sebuah negara kecil di Afrika Timur, berbatasan dengan Rwanda di utara, Tanzania di timur, dan Republik Demokratik Kongo di barat. Meski kecil dengan luas hanya sekitar 27.000 km persegi, Burundi memiliki populasi sekitar 12 juta orang. Fakta menariknya, Burundi adalah salah satu negara terpadat di Afrika. Tapi kepadatan ini tidak selalu menjadi keuntungan karena tanah suburnya sangat terbatas. Sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan, bergantung pada pertanian untuk bertahan hidup. Salah satu alasan utama kemiskinan Burundi adalah sejarah konflik yang panjang. Dari tahun 1993 hingga 2005, Burundi dilanda perang saudara antara dua kelompok etnis utama, Hutu dan Tutsi. Konflik ini bukan hanya menghancurkan infrastruktur dan ekonomi negara, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat. Lebih dari 300.000 orang kehilangan nyawanya, dan jutaan lainnya menjadi pengungsi. Meski perang sudah berakhir, ketegangan etnis dan politik masih terasa hingga sekarang. Akibatnya, pembangunan negara berjalan sangat lambat. Burundi memiliki potensi besar di sektor pertanian. Negara ini menghasilkan kopi dan teh berkualitas tinggi yang menjadi komoditas ekspor utama. Namun kenyataan pahitnya adalah sebagian besar penduduk Burundi tetap miskin meskipun mereka bekerja keras. Kenapa? Karena sistem ekonomi yang tidak adil. Harga kopi dan teh di pasar global sangat fluktuatif. Dan keuntungan besar seringkali jatuh ke tangan perusahaan internasional bukan pada petani lokal. Selain itu, pertanian di Burundi juga sangat bergantung pada cuaca. Kekeringan atau banjir bisa langsung menghancurkan hasil panen, membuat banyak keluarga terjebak dalam kemiskinan yang ekstrim. Sekarang mari kita bicara tentang dua aspek penting, kesehatan dan pendidikan. Di Burundi, tingkat malnutrisinya sangat tinggi. Hampir setengah dari anak-anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting, yang berarti mereka tidak tumbuh dengan baik karena kurang gizi. Lalu bagaimana dengan pendidikannya? Banyak anak yang tidak mau melanjutkan sekolah karena keluarga mereka terlalu miskin atau karena sekolah terlalu jauh dari rumah. Bahkan bagi mereka yang bisa bersekolah, fasilitasnya sangat minim. Buku, meja, bahkan guru seringkali tidak memadai. Bayangkan saja tantangan yang harus mereka hadapi setiap hari, hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kita anggap biasa, pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur di Burundi juga menjadi hambatan besar. Jalanan rusak membuat distribusi barang menjadi sulit, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, hanya sekitar 11% penduduk yang memiliki akses ke listrik. Banyak keluarga bergantung pada kayu bakar untuk memasak, yang tidak hanya tidak efisien, tetapi juga berkontribusi pada deforestasi dan kerusakan lingkungan. Air bersih itu masih menjadi kemewahan bagi banyak orang di sini. Perubahan iklim adalah tantangan lain. Kekeringan dan banjir yang semakin sering menghantam Burundi membuat hidup semakin sulit bagi para petani. Ini adalah ancaman nyata bagi negara yang 90% penduduknya bergantung pada pertanian. Ditambah lagi tingkat kelahiran di Burundi sangat tinggi. Dengan rata-rata 5 anak per wanita, pertumbuhan populasi memberikan tekanan besar pada sumber daya yang sudah terbatas. Tapi di tengah semua tantangan ini, masih ada harapan. Banyak organisasi internasional yang bekerja untuk membantu Burundi, dari membangun infrastruktur hingga meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, masyarakat Burundi sendiri dikenal sebagai orang-orang yang tangguh dan penuh semangat.
Jika ada stabilitas politik, reformasi ekonomi, dan investasi yang tepat, Burundi memiliki potensi besar untuk bangkit. Dalam hal ini, Burundi mengajarkan kita bahwa kemiskinan bukan hanya soal uang. Ini adalah tentang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan yang merata. Kita juga belajar bahwa di tengah segala tantangan, masih ada potensi besar untuk perubahan. Bagaimana menurut kalian? Apa langkah terbaik untuk membantu negara seperti Burundi? Tulis ide kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Jika video ini membuka wawasan kalian, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita inspiratif seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay curious, stay inspired. Jendela Dunia. Jump,